Esensi dari sebuah demokrasi ialah keterwakilan dari seluruh masyarakat, dan kami sebagai tim pemerintah Mabuka memiliki stance bahwa kami ingin mendukung eksistensi perwakilan DPR di Indonesia pada tahun 2024 dengan adanya eksistensi dari komunitas LGBT sendiri. Pertama, kita harus mengkarakterisasi 3 hal di sini. Yang pertama, karakterisasi status quo, yang kedua mengkarakterisasi apa itu komunitas LGBT, dan yang ketiga mengkarakterisasi apa itu DPR dan apa itu fungsi DPR dalam sebuah negara. Pertama, karakterisasi status quo. Kita tidak bisa menafikan bahwa fakta ada, eksistensi LGBT itu ada, dan skalanya itu sangat besar. Bagaimana kita dapat melihat dan bagaimana kita dapat menjustifikasi bahwa LGBT di Indonesia sangatlah besar? Kita bisa melihat bahwa bagaimana ada suatu glorifikasi di media sosial, bahkan beberapa public figure sudah mengangkat isu-isu bertemakan LGBT. Bahkan masyarakat juga sudah membuat diskursus tersendiri dari LGBT sendiri. Itu menunjukkan bahwa adanya suatu urgensi di mana Indonesia memerlukan adanya suatu keterwakilan dalam DPR yang pada akhirnya juga akan memecahkan masalah dalam isu LGBT ini. Status quo ini juga membuat suatu urgensi di mana kita membutuhkan keterwakilan mereka berguna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang berbasis pada isu tersebut. Yang pertama, kita harus melihat mengapa urgensi ini sangatlah penting, karena pada akhirnya ini akan menjadikan suatu aspirasi bagi komunitas LGBT untuk membentuk konstruksi secara struktur atau bahkan secara kultur, sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat berubah misalnya, ataupun masyarakat tidak akan mendiskriminasi dan lain-lain. Selanjutnya mari kita karakterisasi apa itu LGBT community di status saat ini. LGBT community adalah suatu pergerakan kontemporer yang terdiri atas 2 klasifikasi. A, terdiri dari orang yang mendefinisikan orientasi seksual mereka menjadi ataupun sebagai LGBT community, ataupun lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ataupun orang-orang yang tidak memiliki orientasi seksual seperti itu, tapi orang-orang mendukung gerakan tersebut. Itu merupakan suatu komunitas LGBT di dalamnya. Dan kami menganggap bahwa mengenai LGBT ini, kami setuju bahwa LGBT harus menjadi suatu perwakilan yang harus ada di DPR pada tahun 2024. Mari kita lihat apa itu esensi dari DPR. Esensi dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri adalah sebagai medium perwakilan dari rakyat. Permasalahannya saat ini adalah LGBT menjadi suatu permasalahan di mana terdapat 2 pelanggaran. Ada pelanggaran ekualitas di mana LGBT merasa terasingan ataupun dimarginalisasi, ataupun pelanggaran ekuitas di mana pada akhirnya LGBT mendapatkan diskriminasi baik itu secara verbal ataupun secara fisik. Tetapi pada kenyataannya sistem DPR yang kita miliki saat ini terlalu konservatif dan pada akhirnya tidak dapat memecahkan masalah dengan baik karena adanya suatu absolutisme di mana orang-orang masih berpegang pada identitas agama mereka misalnya. Dan kami merasa bahwa landasan seperti ini kami ingin lebih memahami apa sebenarnya permasalahan LGBT dan bagaimana sebenarnya sudut pandang agar negara Indonesia agar lebih baik dan menerima dan memahami dari isu-isu LGBT. Sehingga pada akhirnya goals kami adalah kami ingin membentuk suatu konstruksi sosial politik yang akan lebih progresif dan baik. Kami juga mari kita karakterisasi secara politik, semua orang itu bisa berpolitik terlepas dari latar belakang ataupun terlepas dari identitasnya. Pun ketika misalnya orang dengan spektrum ataupun orang dengan latar belakang tertentu tidak akan merugikan suatu negara ataupun tidak akan merugikan suatu perwakilan itu sendiri. Karena dalam sistem politik ada suatu check and balance dan ada suatu diskusi. Sehingga pada akhirnya pun ketika ada suatu misalnya perwakilan LGBT dalam suatu DPR, tidak berarti bahwa DPR tersebut pada akhirnya akan beraliran LGBT. Tidak berarti misalnya kita menjadi representasi Papua misalnya dalam suatu DPR, tidak menjadikan Indonesia sebagai Papua, atau misalnya kita dari partai Muslim tidak menjadikan tidak menjadikan DPR ataupun tidak menjadikan Indonesia sebagai Muslim pada akhirnya. Ini merupakan suatu konteks ataupun suatu sistem yang harus dipelajari oleh tim oposisi sehingga tim oposisi tidak bisa berargumentasi bahwa pada akhirnya DPR kita akan pro LGBT. Pun ketika misalnya pro LGBT, kenapa ini masih baik? Pada akhirnya Indonesia akan tetap menjadi Indonesia. Mari kita lihat implikasi positif pada akhirnya. A, keterwakilan komunitas LGBT akan tercapai di sisi kita. Karena kita akan mendapatkan sudut pandang baru di mana pemerintah akan mendapatkan bagaimana misalnya perasaan LGBT ataupun bagaimana permasalahan LGBT dari sudut pandang mereka. Karena pada saat ini kita masih melihat bahwa kasus-kasus di Indonesia kasus-kasus LGBT tidak terpecahkan di Indonesia karena adanya absolutisme pemikiran di mana identitas agama menjadi suatu hal yang sangat absolut sehingga pada akhirnya tidak membuka suatu suara-suara yang lain. Dan komparasinya apa? Di sisi oposisi akan mendapatkan dampak negatif. Ada 2 hal. Yang pertama, mereka akan memelihara suatu masalah di mana pada akhirnya akan terjadi suatu diskursus yang tidak seimbang dan diskursus tersebut tidaklah ilmiah. Pada akhirnya akan hanyalah membentuk suatu diskursus yang judgmental di mana memandang bahwa LGBT merupakan suatu penyakit, memandang LGBT sebuah dosa dan lain-lain. Ketika misalnya kita mengangkat LGBT community dalam suatu DPR, maka akan terjadi diskursus ilmiah yang dibuka oleh pemerintah sehingga masyarakat akan lebih terbuka. Misalnya akan lebih melihat dari sisi psikologis, akan melihat dari segi sosial dan lain-lain. Yang kedua, dampaknya adalah pergerakan LGBT akan kian memberontak di sisi mereka.
Contohnya bagaimana kita bisa melihat ada pergerakan LGBT di Amerika Latin yang pada akhirnya ini menggulingkan suatu pemerintah atau membuat suatu pemerintahan yang tidak stabil. Dan kami merasa bahwa di Indonesia juga memiliki suatu tendensi seperti itu ketika kita sebagai pemerintah tidak memberikan ruang aspirasi ataupun ruang bagi mereka untuk bersuara. Dan kami merasa bahwa akan lebih baik ketika misalnya kita sebagai Indonesia, negara yang ingin mencapai stabilitas politik dan sosial, untuk menjadikan ataupun untuk mengimplementer komunitas LGBT dalam suatu DPR. Preemptif untuk tim oposisi. Misalnya tim oposisi tidak bisa membahas tentang ketidaksetaraan ataupun ketidaksesuaian LGBT dengan norma agama di Indonesia pada akhirnya. Karena negara kita bukanlah suatu negara yang agama, tidak seperti Arab Saudi misalnya yang memegang teguh suatu konstitusi Al-Quran. Negara kita terbentuk dari norma-norma Pancasila, dan Pancasila sendiri bukanlah suatu kristalisasi dari agama, tapi kristalisasi dari bagaimana masyarakat Indonesia. Dan kami merasa bahwa Pancasila juga perlu memerlukan suatu progresivitas. Bahkan pada akhirnya kami melihat bahwa ketika misalnya ada masyarakat Indonesia yang dari kubu LGBT, maka itu juga harus dikristalisasi pada akhirnya, sehingga tim oposisi tidak bisa bergerak bahwa pada akhirnya ini akan merusak norma. Toh norma kita juga bisa disesuaikan dengan konteks dan dengan fakta yang ada. Dan kami percaya bahwa ketika misalnya ada suatu pembatasan undang-undang ataupun ada suatu peraturan yang real di sistem mereka, ini akan dapat diamandemen karena kita hidup dalam negara demokrasi dan kita juga sudah melalui banyak amandemen, sehingga amandemen tersebut akan mudah tercapai dan akan mudah dilakukan. Dan kami merasa ada suatu preemptif yang lain, dimana ketika misalnya tim oposisi berbicara mengenai akan ada banyak dampak perubahan pro LGBT, ini tidak apa-apa. Karena kami melihat akan ada suatu konsensus dan toleransi, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memulai pandangan barunya. Karena pemerintah ketika misalnya membuka suatu atau memberikan suatu ruang DPR kepada komunitas LGBT, maka pemerintah akan memberikan ataupun memulai suatu diskursus ilmiah, sehingga pada akhirnya masyarakat akan tidak bersifat judgmental atau masyarakat akan lebih bersifat ilmiah dalam menilai suatu fenomena LGBT. Dan legitimasi dari pemerintah tersebut juga akan lebih baik, di mana parlemen akan lebih dihargai dan mungkin akan ada suatu balance di mana ada konservatif dan progresivisme, sehingga vote untuk pemerintah pembuka. Terima kasih. Emang boleh interupsi ya, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Tapi